Rahma, sudah kubilang iris kecil wortelnya. Kenapa seperti ini? Sudah, jangan banyak alasan. Ambil daging di kulkas, lalu pel lantainya. Ini licin. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Dia, namanya Rahma. Usianya 22 tahun. Tak pernah lulus SMP. Tak punya gelar. Dan tak punya siapa-siapa. Di dapur restoran mewah tempatnya bekerja, dia cuma dianggap pembantu. Tugasnya hanya mengepel lantai, mengangkat bahan berat, dan membersihkan loyang bekas. Tapi satu hari, saat semua chef terbaik gagal memuaskan lidah seorang CEO muda, gadis ini, diam-diam, memasak satu piring sederhana. Dan sejak hari itu, dunia kuliner tidak pernah sama lagi. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Hawa panas mengepul dari sela-sela panci besar yang mendidih. Asap naik perlahan di udara dapur restoran mewah itu, bercampur dengan bau minyak gosong dan aroma bawang putih yang ditumis terlalu lama. Di balik hiruk-pikuk panci yang beradu, suara teriakan kasar dari kepala koki menggema di seluruh ruangan. Rahma, mana wortel yang tadi aku suruh iris? Kenapa belum juga selesai? Seorang gadis muda dengan wajah berkeringat menunduk sambil terburu-buru menguliti wortel terakhir di tangan. Usianya 22 tahun, kulitnya sawo matang, tangannya kasar, dan seragamnya penuh noda saus dan debu dapur. Ia berdiri di sudut paling gelap dapur, dekat ember pel dan rak bahan mentah, tempat semua orang seolah lupa bahwa ia adalah manusia. Maaf, chef, aku... Sudah, jangan banyak alasan. Bersihkan lantai itu sekarang. Licin tahu nggak? Tanpa sempat membela diri, Rahma buru-buru meletakkan pisau, meraih kain pel, dan mulai menggosok lantai dengan sisa tenaganya. Belum selesai setengah ruangan, seorang koki lain melemparkan loyang besar ke meja di dekatnya. Angkat ini ke freezer. Sekarang. Rahma mengangguk patuh. Ia menarik napas, lalu mengangkat loyang penuh daging beku dengan kedua tangannya yang gemetar. Berat, tapi ia tetap berjalan cepat, melewati sela-sela meja, menghindari cipratan minyak, menuju lemari pendingin yang dinginnya menusuk tulang. Di restoran itu, ia bukan koki, ia bukan juru masak, ia bukan bagian dari tim yang disebut-sebut dalam ulasan koran. Rahma hanyalah seorang asisten, atau lebih tepatnya pembantu. Ia tidak pernah diizinkan menyentuh kompor. Bahkan untuk mencicipi masakan pun tidak boleh. Alasannya sederhana, ia hanya lulusan SD. Tidak punya ijazah kuliner. Tidak punya sertifikat pelatihan. Tidak pernah ikut lomba masak. Hanya anak kampung yang dikirim oleh Biro Tenaga Kerja Murah. Para koki senior, terutama Maya, perempuan usia 30-an yang jadi kepala dapur kedua, sering menjadikannya bahan ejekan. Rahma dianggap seperti bayangan. Tidak penting. Tidak perlu dihormati. Ia hanya ada untuk melakukan pekerjaan kotor yang tak ingin dilakukan para koki. Dan Rahma tidak pernah membalas. Ia hanya diam, menunduk, mengerjakan semuanya tanpa suara. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang tak pernah mati. Sebuah rasa. Sebuah cinta pada dunia memasak. Dunia yang dulu dikenalnya saat masih kecil. Saat memasak nasi liwet dengan ibunya di tungku tanah, di belakang rumah yang berdinding papan. Dunia di mana aroma bukan hanya bau, tapi bahasa. Di mana rasa bukan hanya kenikmatan, tapi kenangan. Hari itu, restoran mulai penuh sejak jam makan siang. Pelayan mondar-mandir menyajikan hidangan mewah kepada para tamu kaya yang duduk di ruangan bergaya kontemporer dengan lampu gantung berkilauan dan musik klasik yang diputar pelan. Tapi di balik tembok dapur, suasana sebaliknya, panas, tergesa,
dan penuh tekanan. Sampai sebuah kabar mengejutkan datang dari pintu depan restoran. CEO dari grup Arya datang. Dia duduk di ruang VIP. Kata manajer sambil tergesa masuk dapur. Semua koki saling pandang. Suasana seketika berubah. CEO itu bukan orang biasa. Pria muda, tampan, dan misterius. Pemilik banyak anak perusahaan. Namanya sering muncul di berita. Dan jika ia datang ke restoran, artinya akan ada ujian rasa. Chef utama segera menegakkan tubuh, menyisir rambutnya, dan memberi aba-aba. Siapkan semua menu andalan. Beri yang terbaik. Jangan bikin malu. Seluruh dapur bergerak cepat. Ayam panggang rosemary, risotto truffle, salmon sauce fried, semuanya disiapkan dengan teknik terbaik. Rahma diminta membantu mengangkat bahan, mencuci sayur, membersihkan sisa tumisan. Ia berlari ke sana kemari, sambil sesekali mengusap keringat dengan lengan baju. Hidangan pertama keluar. Beberapa menit kemudian, kembali lagi. Utuh. Tak disentuh sedikit pun. Maya mengerutkan alis. Mungkin terlalu asin. Kita ulang. Hidangan kedua keluar. Kembali lagi. Masih utuh. Ketegangan mulai muncul. Manajer mendekat ke dapur. Wajahnya gelisah. Kenapa? Ini tamu penting. Kalian harus bikin dia puas. Chef utama mencoba menu andalan lainnya. Udang bakar sambal jeruk. Daging sapi wagyu bumbu merah. Sup asparagus jamur. Semuanya keluar. Dan semuanya kembali lagi dalam keadaan sama. Tidak disentuh. Tidak dipuji. Tidak juga dimaki. Hanya kembali. Jam berdetak. Hampir 2 jam berlalu. Semua koki sudah mencoba berbagai resep. Tapi tak satu pun berhasil. Rahma masih sibuk. Ia memotong, mencuci, mengangkat loyang, mengganti bahan, bahkan membersihkan peralatan yang dilempar kasar oleh Maya karena frustrasi. Tapi tak sekalipun ia didekati untuk dimintai pendapat. Ia hanya seperti bayangan di ujung ruangan, hadir tapi tak dianggap. Sampai terdengar suara pintu ruang VIP terbuka keras. CEO itu berdiri di ambang pintu, menatap ke arah manajer. Saya beri kalian 15 menit. Jika tidak ada hidangan yang layak, saya akan anggap tempat ini tidak layak beroperasi. Lalu ia menutup pintu pelan, dan kembali duduk. Dapur seperti dibekukan. Maya memukul meja. Chef utama menoleh ke arah timnya, wajahnya pucat. Sudah, aku nggak tahu lagi harus bikin apa. Rahma, yang mendengar semuanya, berhenti sejenak. Napasnya naik turun. Kakinya gemetar. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang meletup. Sebuah keputusan diam-diam. Ia menatap ke arah bahan-bahan sisa di rak. Perlahan, ia berjalan ke sisi paling ujung dapur, di mana ada kompor kecil yang jarang dipakai. Dengan tangan gemetar, ia mulai mempersiapkan bahan. Tanpa suara. Tanpa izin, tanpa siapapun yang memperhatikan. Ia tahu, jika ketahuan, ia bisa dipecat. Tapi untuk pertama kalinya, ia ingin mencoba. Ia menyalakan api kecil. Ia memotong, menumis, mencampur, dan mengaduk dengan hati-hati. Tidak seperti para chef yang bekerja dengan perhitungan suhu dan gram, Rahma bekerja dengan perasaan. Ia masak bukan untuk pamer. Ia masak karena ia mencintai masakan. 5 menit kemudian, satu piring sederhana siap. Ia berjalan cepat menuju ruang VIP, menunggu saat semua orang sibuk. Meletakkan piring di atas meja. Lalu kembali ke dapur, tanpa sepatah kata. Tak lama, suara langkah pelan terdengar dari lorong pelayan. Seorang staf dapur membawa satu piring dari ruang VIP ke dapur. Ini, dari ruang VIP. Tapi piringnya kosong. Bersih. Tak tersisa setetes kuah pun. Semua koki terdiam. Siapa yang bikin ini? Tanya Maya. Tak ada yang jawab. Lalu, pintu dapur terbuka. CEO itu berdiri di sana. Tatapannya tajam. Tapi kali ini berbeda. Aku ingin tahu, siapa yang memasak makanan barusan?
Semua koki saling menatap. Tak satu pun bergerak. Lalu perlahan, dari balik bayangan tumpukan loyang, satu tangan kecil terangkat ke atas. Itu tangan Rahma. Suasana dapur seketika sunyi. Hanya suara kipas pendingin dan denting sendok di wastafel yang terdengar samar. Semua orang menoleh ke arah sumber tangan itu. Sebuah tangan kecil dan kasar, menembuslah tubuh-tubuh para koki yang membatu di tempatnya. Mata Maya membelalak. Chef utama menahan napas. Manajer berdiri membeku. Rahma berdiri di belakang. Tubuhnya separuh tersembunyi oleh rak sayuran dan tumpukan baskom. Tapi tatapannya tenang. Ia tidak menggigil. Tidak juga menunduk seperti biasanya. Wajahnya penuh debu dan peluh. Tapi ada sorot keberanian yang belum pernah muncul sebelumnya. CEO itu, pria muda dengan jas hitam rapi dan jam tangan elegan di pergelangan kirinya, berjalan perlahan ke arahnya. Sepatu kulitnya menjejak lantai basah yang baru saja dipel Rahma 1 jam lalu. Matanya tidak lepas dari wajah gadis itu. "Namamu?" tanyanya. Suaranya dalam namun pelan. "Rahma," jawab gadis itu lirih, tapi jelas. "Saya, asisten dapur." Pria itu mengangguk. "Kau yang memasak tadi?" Rahma mengangguk pelan. Maya maju 1 langkah. "Pak, maaf. Dia cuma pembantu dapur. Mungkin ada kesalahan." "Bisa saja." "Tunggu," potong CEO dengan nada tegas. "Kau tadi bilang, pembantu." Maya terdiam. Dadanya naik turun. "Piring itu," lanjut CEO, "adalah satu-satunya hidangan yang membuatku berhenti menahan napas sejak aku duduk di sini. Dan kau menyebutnya buatan pembantu." Semua kepala menunduk. Tidak ada satupun dari kalian, para chef, yang bisa membuat rasa seperti itu hari ini, lanjut CEO. Kalian punya peralatan terbaik, bahan paling mahal, tapi tidak punya satu hal. Ia menoleh ke Rahma. Perasaan. Rahma menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia menahannya. Selama ini, air matanya hanya tahu jatuh dalam diam. Saat semua orang sudah pulang dan ia membersihkan dapur sendirian. Tapi hari ini, air mata itu membawa rasa baru. Bukan rasa sakit, tapi rasa dihargai. CEO itu berbalik dan melangkah pergi. Tapi sebelum keluar dari dapur, ia menoleh sekali lagi. "Mulai hari ini, aku ingin kau memasak langsung untukku. Dan aku ingin bicara denganmu setelah jam operasional." Lalu ia keluar. Begitu pintu tertutup, semua pandangan tertuju pada Rahma. Dan di antara mereka, Maya mengepalkan tangan, rahangnya mengeras, napasnya memburu. Ia tidak terima. Tidak masuk akal baginya seorang gadis desa, lulusan SD, tukang pel dapur, tiba-tiba mendapatkan pujian langsung dari orang yang paling berpengaruh di jaringan restoran itu. "Jangan senang dulu," bisik Maya dingin. Cukup pelan hanya didengar Rahma yang berdiri dekatnya. "Aku akan buat kau kembali ke tempatmu. Lantai, ember, dan kain pel." Rahma hanya menatap lantai. Tapi kali ini, bukan karena takut. Hari sudah malam ketika dapur mulai sepi. Para koki pulang satu persatu. Piring-piring bersih tersusun rapi. Cahaya dari lampu gantung redup menyinari permukaan meja stainless steel yang dingin dan berkilau. Di ujung dapur, Rahma masih membersihkan loyang terakhir. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka pelan. Rahma menoleh. CEO itu berdiri di sana, kali ini tanpa jas. Hanya mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung sampai siku. Wajahnya lebih lembut dari tadi. "Kau sudah selesai?" tanyanya. Rahma mengangguk. "Bisa bicara sebentar?" Rahma ragu. Tapi akhirnya berjalan pelan ke arahnya. Mereka duduk di meja kecil dekat rak bumbu. Di atas meja itu masih ada sisa daun seledri yang belum sempat dibersihkan. "Kenapa kau tidak jadi koki?" tanya pria itu langsung. Rahma terdiam sejenak. "Karena saya hanya tamatan SD. Dan saya tidak punya siapa-siapa untuk bantu sekolah lebih tinggi." CEO itu menatapnya lama. "Tapi kau bisa memasak lebih baik dari semua orang hari ini." "Saya cuma belajar dari ibu saya," jawab Rahma.
Dulu kami tinggal di desa. Ibu saya suka masak nasi liwet untuk tetangga. Saya bantu-bantu. Saya suka lihat cara dia masak pakai kayu bakar. Saya suka aroma dapur kami. Tapi setelah ibu meninggal, saya pindah ke kota, cari kerja, dan sampai di sini. Ia tertawa kecil, lebih mirip menertawakan nasib sendiri. Saya pikir kerja di dapur restoran besar akan membuat saya belajar banyak. Tapi ternyata, saya cuma disuruh nyapu dan bersihin lantai. CEO itu tidak berkata-kata. Ia membuka dompetnya dan mengeluarkan sebuah kartu kecil. Ini kartuku. Mulai besok, datang ke alamat ini. Aku punya tempat yang sedang aku bangun. Sebuah restoran baru. Aku ingin kau di sana. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai koki. Yang punya hak untuk bicara. Untuk masak. Untuk didengar. Rahma memegang kartu itu dengan tangan gemetar. Tapi, mereka tidak akan setuju. Maya, dan yang lain, mereka tidak akan terima, katanya pelan. Aku yang membangun tempat itu. Aku yang menentukan siapa yang pantas. Jawab pria itu tenang. Dan aku tahu rasa saat aku menemukannya. Rahma mengangguk. Tak mampu berkata-kata. Ia menunduk dalam. Di matanya, air mata menggenang, tapi tetap tidak jatuh. Malam itu, di kamar sempitnya yang hanya cukup untuk kasur tipis dan lemari tua, Rahma menatap langit-langit dengan mata terbuka. Di sebelah kasurnya, kartu kecil itu masih tergenggam erat. Tapi jauh di ujung restoran, di ruang lain yang lebih besar dan terang, Maya duduk di depan laptopnya. Matanya menyipit menatap layar. Tangannya sibuk menyalin resep dari file milik restoran. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak akan membiarkan Rahma naik ke atas. Karena menurut Maya, dunia dapur bukan tempat untuk gadis miskin tanpa ijazah. Bagi Maya, rasa bukan soal hati, tapi harga diri. Dan ia siap mempertaruhkan semuanya demi menjatuhkan Rahma. Pagi itu, langit Jakarta diguyur hujan deras sejak fajar. Jalanan licin. Roda motor menggilas genangan tanpa ampun. Di tengah hiruk-pikuk kota, sebuah bangunan baru dengan desain modern minimalis berdiri di tengah kawasan elit. Dindingnya kaca besar, pohon-pohon kecil berjejer rapi, dan papan nama hitam elegan bertuliskan satu kata, Ras. Rahma berdiri di depan pintu kaca, mengenakan kerudung abu-abu tua dan jaket tipis yang basah karena hujan. Di tangannya tergenggam kartu nama yang diberi CEO malam itu. Jantungnya berdetak cepat. Ia menelan ludah, mengumpulkan keberanian. Lalu mendorong pintu masuk dengan tangan gemetar. Ruang dalam masih kosong. Hanya ada suara mesin kopi yang menyala dan beberapa staf pekerja sedang menyusun kursi. Aroma kayu baru masih tercium. Di balik meja kasir, seorang wanita muda menyambutnya. Selamat pagi. Bisa saya bantu? Rahma menunjuk kartu nama itu. Saya diminta datang ke sini. Nama saya Rahma. Wanita itu tersenyum dan mempersilakan duduk. Tak lama kemudian, pria itu, sang CEO, muncul dari arah dapur. Rambutnya masih basah seperti baru mandi. Mengenakan kaos hitam sederhana dan celana bahan gelap. Tidak seperti sosok pemilik perusahaan yang biasa tampil dengan jas dan dasi. Ia tersenyum saat melihat Rahma. Kau datang tepat waktu. Rahma berdiri dan membungkuk sedikit. Terima kasih untuk kesempatannya. Ia tertawa kecil. Bukan kesempatan, tapi awal. Dan di sini, tak ada yang memulai dari atas. Semua dari nol. Termasuk aku. CEO itu memperkenalkan Rahma pada staf yang akan bekerja bersama di restoran baru itu. Tak ada koki profesional. Semuanya orang-orang biasa. 2 pemuda barista dari kafe kecil, 1 ibu rumah tangga yang jago masak nasi kuning, dan seorang mantan sopir yang pandai membuat sambal. Tempat itu memang tidak ingin mengejar bintang 5, tapi kejujuran rasa. Dan Rahma dipercaya jadi koordinator dapur. Bukan kepala koki, tapi tangan utama. Ia diberi kesempatan penuh untuk merancang menu, mengolah rasa, dan mengajarkan teknik memasak yang selama ini ia pelajari sendiri. Setiap hari, mereka memasak bersama.
Menakar bukan dengan timbangan digital, tapi dengan hati. Rahma mengajarkan mereka cara menyentuh adonan, merasakan suhu minyak, mendengar suara tumisan yang tepat, dan mengenali aroma kematangan tanpa timer. Ia tumbuh di dapur itu. Bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai pemilik rasa. Namun, di sisi lain kota, Maya tidak tinggal diam. Ia duduk di kantor manajer restoran lama, membawa berkas laporan dan ekspresi penuh keluhan. Saya rasa kita perlu tinjauan ulang terhadap Rahma. Ada banyak hal yang ganjil. Dia tidak punya lisensi masak. Dan saya menduga dia mencuri resep restoran, ujar Maya penuh keyakinan. Manajer mengerutkan dahi. Maksud kamu? Resep sambal jeruk yang saya ciptakan. Rahma yang bawa keluar. Dan sekarang dia kerja di restoran baru milik CEO itu. Saya tidak mau kita kecolongan. Tanpa bukti nyata, Maya mulai menyusun rencana. Ia menyuruh kenalannya datang keras dan memesan semua menu, lalu mencatat bahan dan rasa yang digunakan. Ia mulai merekam diam-diam video dapur dari kaca luar. Bahkan ia menyuap salah satu staf magang untuk memotret resep-resep yang ditulis tangan oleh Rahma. Tapi satu hal yang tak bisa Maya salin adalah hati. Sementara itu, Ras mulai menarik perhatian. Beberapa food blogger datang mencicipi dan mengunggah pengalaman mereka ke media sosial. Tak ada plating mewah. Tidak ada nama asing di menu. Tapi semua yang datang, kembali lagi, karena masakannya seperti pelukan. Seperti rumah. Rahma menjadi bahan pembicaraan. Meski wajahnya jarang muncul, tapi namanya disebut-sebut dalam kolom-kolom kecil review makanan. CEO tersenyum tiap malam. Tapi ia juga tahu, saat satu bintang bersinar, akan ada yang ingin memadamkannya. Suatu malam, setelah restoran tutup, Rahma membersihkan meja dapur seperti biasa. Ia menemukan secari kertas jatuh di lantai dekat rak bumbu. Saat diambil dan dibuka, matanya membelalak. Itu, salinan tulisan tangannya sendiri. Resep sambal rempah yang baru ia coba 3 hari lalu. Tapi disalin dengan rapi. Bukan oleh tangannya. Ia menoleh cepat. Hatinya berdegup. Siapa yang masuk dapur ini? Semua staf sudah pulang. Ia mendekat ke lemari alat dan membuka laci. Ada jejak kamera kecil di dalamnya. Seperti baru dilepas. Dan ada retakan halus di kaca dapur luar. Seolah seseorang mencoba masuk dari sana. Napas Rahma memburu. Ini bukan kebetulan. Besoknya, saat ia datang ke restoran lebih pagi, ia mendapati pintu tidak terkunci. Padahal semalam ia yang mengunci sendiri. Beberapa bahan masakan yang ia simpan di kulkas hilang, termasuk sambal fermentasi yang baru ia racik. Ia mulai merasa diawasi. Di halte, ia melihat motor berhenti lama dan pengemudinya menatap ke arahnya dari helm gelap. Saat pulang, ia menemukan kertas bertuliskan, "Kalau kamu naik, kamu harus siap jatuh." Tulisan itu tanpa nama. Tapi Rahma tahu, gaya kalimat itu terlalu familiar. Ia menggenggam kertas itu erat. Dan malam itu, ia tak tidur. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar menggemparkan restoran lama tempat Rahma dulu bekerja. Maya mengumumkan menu baru yang ia klaim sebagai inovasi. Sambal rempah jeruk dan nasi gurih daun pandan. Persis seperti yang Rahma racik. Di media sosial, Maya membuat video dengan caption, "Inovasi Chef Maya kembali hadir. Rasa khas Indonesia dengan sentuhan modern." Rahma melihat video itu dari layar ponsel kecilnya, duduk di dapur setelah tutup. Tangannya gemetar, bibirnya mengepal. Tapi ia tidak menangis. Ia tidak marah. Ia berdiri, lalu menulis satu resep baru. Resep yang tak akan bisa ditiru siapapun. Karena resep itu bukan sekadar bahan, tapi sebuah rasa yang lahir dari luka. Dan malam itu, CEO datang ke dapur. Ia melihat Rahma duduk di meja dengan mata merah. "Ada apa?" Rahma menatapnya lama, lalu berkata, pelan tapi tegas, "Saya ingin membuat satu hidangan. Tapi bukan untuk menu biasa. Saya ingin menyajikannya di malam pembukaan resmi restoran kita. Saya minta satu kesempatan."
CEO menatapnya dalam. Lalu mengangguk. 1 malam. 1 meja. 1 rasa. Dan itulah awal dari malam yang akan mengubah semuanya. Langit malam tampak bening. Bintang-bintang kecil menggantung tenang di atas bangunan kaca modern bertuliskan RAS. Di dalamnya, lampu-lampu gantung menyala redup menciptakan suasana hangat. Aroma kayu panggang, rempah segar, dan nasi yang baru matang mengisi setiap sudut ruangan. Malam itu, bukan malam biasa. RAS menggelar pembukaan resminya. Tidak banyak undangan, hanya 20 orang terpilih, dari jurnalis kuliner, pengusaha makanan, hingga kritikus rasa paling disegani di kota. Semuanya duduk di meja panjang tunggal, satu baris, menghadap ke dapur terbuka. Rahma berdiri di balik meja dapur, mengenakan apron hitam polos dan kerudung sederhana. Tangannya bersih, wajahnya tanpa riasan, tapi sorot matanya menyala. Di hadapannya, piring-piring putih disusun rapi, sendok garpu mengkilap, dan kompor menyala pelan. Tak ada chef lain malam itu. Semua lampu hanya menyorot padanya. CEO berdiri di samping pintu masuk, diam-diam mengamati. Wajahnya tegang, tapi penuh harap. Malam ini bukan sekadar peluncuran restoran, tapi malam di mana Rahma diberi panggung. Dan jika panggung ini gagal, mungkin ia tak akan pernah dapatkan kesempatan kedua. Dari luar gedung, jauh dari cahaya sorotan, sebuah mobil hitam berhenti. Seorang wanita turun dari kursi penumpang. Rambutnya digelung rapi, bibirnya merah menyala, dan di tangannya sebuah ponsel dengan kamera aktif. Itu Maya. Ia datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai bayangan. Dengan langkah ringan dan senyum sinis, Maya berjalan ke sisi samping gedung, menyelinap ke dekat kaca besar yang menghadap ke dapur terbuka. Ia mengaktifkan mode perekaman diam-diam, memusatkan kamera ke arah Rahma. Buktikan rasa itu, Rahma, gumamnya pelan, atau tenggelam. Di dalam dapur, Rahma mulai bergerak. Ia mengeluarkan satu persatu bahan dari meja. Serai, daun jeruk, santan segar, cabai merah, asam jawa, dan beras yang sudah ia rendam sejak siang. Ia tidak membaca resep. Ia tidak menimbang bahan. Ia bekerja dengan hati. Semua tamu memperhatikan dalam diam. Bunyi tumisan pertama terdengar. Pelan. Lalu naik. Aroma bawang putih menyebar cepat. Lalu disusul wangi serai dan daun jeruk yang menguap perlahan. Rahma menambahkan santan, mengaduknya perlahan dengan sendok kayu yang ia bawa sendiri dari rumah. Sendok itu milik ibunya. Rahma menutup panci. Lalu mulai membuat lauk pendamping. Ayam kampung yang dimasak perlahan dengan bumbu kuning. Ia tidak menggoreng. Tidak membakar. Ia rebus. Perlahan. Dengan api kecil. Saat uap naik dari panci, Rahma memejamkan mata. Wajah ibunya melintas dalam bayangan. Suara kayu yang terbakar. Suara ibu tertawa saat nasi hangus tapi tetap dimakan bersama. Semua rasa itu, ia tuangkan ke dalam masakan. Satu persatu piring disajikan. Di atasnya, nasi gurih hangat. Ayam rebus bumbu kuning, sambal jeruk, dan sedikit lalapan segar. Tidak ada dekorasi rumit. Tidak ada saus warna-warni. Tapi aromanya menusuk hingga ke hati. Para tamu mulai makan. Tak satu pun bersuara. Sendok bertemu nasi, lalu masuk ke mulut. Diam. Lalu mata mereka perlahan melebar. Ada yang menunduk. Ada yang mengangguk pelan. Seorang kritikus makanan bahkan memejamkan mata sambil mengunyah. Seolah menemukan rumah yang hilang. Di balik kaca luar, Maya menggigit bibir. Ia menunggu komentar buruk, wajah cemberut, atau tamu yang pergi. Tapi tak satu pun terjadi. Justru, ia melihat seseorang berdiri dari kursi. Pria tua berkacamata tebal, pemilik 3 restoran bintang 5 di kota itu. Ia berdiri, berjalan ke arah dapur, dan menunduk hormat di depan Rahma. Ini, rasa yang tak bisa diajarkan di sekolah, katanya pelan. Semua orang bertepuk tangan. Dan saat itulah, Maya membeku. Rahma, gadis yang ia hina, yang ia sebut bodoh, yang katanya cuma bisa mengepel, berdiri malam itu sebagai pusat dunia. Malam itu,
Setelah semua tamu pulang, dan lampu restoran mulai dimatikan, CEO menghampiri Rahma yang duduk di kursi dapur. Ia menyodorkan minuman hangat. "Kau berhasil." Rahma menatapnya. "Saya cuma masak." "Tapi dari hati." Rahma menatap kompor yang kini padam. Tapi mereka tidak tahu. Sambal itu sudah dicuri. Lauk itu sudah direkam. Resepnya sudah tersebar. CEO diam. "Tapi, mereka tidak bisa curi satu hal," lanjut Rahma. "Perasaan saat memasaknya. Karena mereka tak punya kenangan di balik itu." Di luar gedung, Maya masih berdiri, memandangi bayangannya sendiri di kaca. Ia mematikan kamera, lalu melangkah pergi. Tapi langkahnya berat. Malam itu, ia kalah. Bukan karena Rahma lebih pintar, tapi karena Rahma lebih jujur. Dan kejujuran tak bisa dipalsukan. Hari-hari setelah malam pembukaan ras terasa seperti mimpi bagi Rahma. Ia tak pernah membayangkan namanya disebut-sebut dalam artikel kuliner. Bahkan oleh jurnalis yang dulu hanya menulis tentang chef profesional lulusan luar negeri. Wajahnya muncul di foto-foto pelanggan yang membagikan pengalaman makan mereka. Bukan karena plating indah, bukan karena gedung mewah, tapi karena satu hal yang sama, rasanya membangkitkan kenangan. Tapi semakin tinggi sebuah nama disebut, semakin banyak mata yang iri memandang. Pagi itu, Rahma datang lebih awal seperti biasa. Langkahnya ringan, senyumnya pelan. Tapi saat membuka dapur, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Wajan-wajan berserakan. Bahan-bahan yang ia simpan dalam kulkas telah hancur. Botol kecap pecah di lantai. Santan tumpah membasahi meja. Dan yang paling menyakitkan, buku catatan kecil berisi racikan pribadinya, sobek, basah, dan tergelincir ke lantai. Rahma hanya bisa berdiri kaku. Matanya mengembun. Ia tidak menangis. Tapi tubuhnya lemas. Dunia yang baru mulai ia bangun, seperti dirusak dalam semalam oleh tangan yang tak terlihat. Tapi Rahma tahu, ia tak butuh bukti. Ia tahu dari siapa serangan ini berasal. Beberapa jam kemudian, saat restoran mulai bersih dan staf baru berdatangan, Rahma sudah selesai membersihkan semuanya sendiri. Ia menyembunyikan kejadian itu. Ia tidak ingin membuat keributan. Tidak ingin CEO tahu. Ia hanya bilang bahwa tadi malam ia lupa menutup kulkas dengan benar, dan seekor tikus masuk. Ia tersenyum. Meski di dalam, ia terluka. Tapi di meja kasir, seorang staf baru, Lucky, pria muda yang juga juru kopi, diam-diam memperhatikan. Beberapa hari belakangan, ia memang curiga pada gerak-gerik seorang pelanggan wanita yang sering berdiri lama di luar kaca dapur dengan ponsel menyala. Dan pagi tadi, saat ia datang lebih awal dari biasanya, ia sempat melihat bayangan seseorang meninggalkan area belakang dapur. Sosok yang mengenakan sepatu berhak tinggi, dan menyisakan jejak lumpur halus di lantai. Sementara itu, Maya duduk di restoran lamanya. Ia sedang mempersiapkan menu promosi besar. Ia akan merilis masakan baru yang katanya terinspirasi dari dapur rumahan. Ia yakin sekali, dengan akses ke resep Rahma, ditambah pengaruh restoran besar tempatnya bekerja, ia akan mengalahkan ras dalam waktu singkat. Ia menyewa fotografer profesional, menata plating dengan bunga kering, menyalakan lilin, dan menyusun caption di media sosial dengan bahasa penuh emosi yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ia meniru semua yang dimiliki Rahma, kecuali satu hal. Hari itu, salah satu pelanggan penting yang dulu datang keras, diam-diam mampir ke restoran tempat Maya bekerja. Ia penasaran dengan menu yang katanya viral itu. Ia memesan sepiring nasi gurih, sambal jeruk, dan ayam bumbu kuning. Hidangan datang. Aromanya mirip. Warnanya serupa. Tapi saat sendok menyentuh lidah, ekspresi pria itu berubah. Ia mengunyah, tapi tak merasa apa-apa. Ia mencoba lagi, kali ini dengan sambal. Masih tidak ada rasa. Ia menoleh ke pelayan dan berkata pelan, "Sampaikan pada chef, masakan ini tidak ada nyawanya." Komentar itu sampai ke telinga Maya. Wajahnya merah. Ia menggebrak meja di dapur, lalu menyalahkan staf bawahannya. "Bodoh.
Masaknya kurang api. Takaran cabai salah. Tapi ia tahu, bukan itu masalahnya. Ia tidak bisa mencuri rasa, karena rasa itu bukan dari bahan, tapi dari luka, dari kenangan, dari tangan yang memasak dengan hati. Sore harinya, Rahma duduk sendirian di dapur belakang. Ia sedang memotong daun jeruk dengan tenang, meski hatinya masih belum sepenuhnya pulih. Tapi tiba-tiba, Lucky mendekat dan duduk di bangku seberang. "Rahma, aku perlu bilang sesuatu." Rahma menoleh, bingung. "Aku tahu siapa yang masuk ke dapur semalam." Rahma membeku. "Aku nggak punya bukti rekaman. Tapi aku lihat dia. Sepatunya bekas lumpur. Tubuhnya tinggi. Rambutnya coklat tua. Dan..." "Cukup," potong Rahma pelan. "Aku tahu." Lucky menatapnya lekat-lekat. "Kau nggak akan lapor? Setidaknya kasih tahu Pak Arya." Rahma menggeleng. "Kalau aku balas dengan cara yang sama, aku tak lebih baik dari dia." Lucky mengangguk pelan. Tapi di wajahnya, ada rasa kagum yang tak bisa disembunyikan. Beberapa minggu kemudian, Rahma membuat keputusan besar. Ia menulis ulang semua resep dari awal. Tapi kali ini, tidak di buku catatan. Ia ajarkan semuanya ke staf dapur satu persatu. Ia ajak mereka memasak bersama, bukan menyuruh. Ia izinkan mereka menambah rasa masing-masing, menciptakan variasi sendiri, sambil tetap menjaga inti dari setiap sajian. Ia membagikan ilmunya, bahkan luka-lukanya, agar dapur itu menjadi rumah, bukan panggung. Dan perlahan, Ras menjadi bukan hanya milik Rahma, tapi milik semua yang pernah merasa tak dianggap. Di sisi lain kota, Maya semakin kehilangan kendali. Ia frustrasi karena masakan-masakannya tak pernah benar-benar viral. Ia mulai kehilangan pelanggan tetap. Manajer mulai meragukan kontribusinya. Bahkan desainer menu menyarankan mengganti semua resep baru yang ia klaim sebagai karyanya. Ia tak pernah tahu, rasa yang ia coba salin adalah rasa yang tak bisa dituliskan di buku resep manapun. Karena rasa itu tumbuh dari hati yang pernah terluka. Dan Rahma tak butuh penghargaan besar untuk merasa cukup. Cukup dengan melihat pelanggan menunduk pelan setelah suapan pertama. Karena dari sana, ia tahu, rasanya sampai. Langit mulai mendung ketika pintu restoran Ras terbuka perlahan. Rahma yang saat itu sedang membersihkan meja dapur, mendongak dan membeku di tempat. Di ambang pintu berdiri sosok yang sangat ia kenal. Maya. Wajah Maya terlihat berbeda. Rambutnya masih tersisir rapi, bibirnya tetap berlipstik, tapi sorot matanya tidak lagi penuh percaya diri. Kali ini, ada sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan, kegelisahan. Semua yang berada di dapur menoleh. Beberapa staf berdiri tegak, bingung. CEO yang baru saja keluar dari ruang kerjanya, berhenti melangkah. Ruangan itu tiba-tiba sunyi, seolah waktu menahan napas. Maya melangkah masuk. Hak sepatunya berdetak di lantai kayu. Ia berhenti beberapa meter di depan Rahma. "Aku mau bicara," katanya. Rahma tidak menjawab, tapi ia mengangguk pelan. CEO memberi isyarat kepada staf lainnya untuk memberi ruang. Lucky dan yang lain mundur, meski tetap waspada. Mereka tahu sejarah kelam yang tersimpan di antara dua wanita ini. Maya menarik napas. "Aku kehilangan segalanya," katanya. Suaranya nyaris bergetar. "Restoran tempatku kerja memecatku seminggu lalu. Katanya masakanku sudah tidak sesuai standar. Pelanggan mulai sepi. Komentar-komentar di media sosial bilang masakanku palsu, tak punya ruh." Rahma tetap diam. Pandangannya lurus. Maya menunduk. "Aku tahu. Aku salah. Aku iri. Dan aku melakukan hal keji padamu. Aku akui. Waktu itu aku masuk ke dapurmu. Aku hancurkan bahan-bahanmu. Aku curi resepmu. Tapi, tetap saja, aku gagal." Ada jeda panjang. Lalu suara Maya kembali terdengar, lebih pelan. "Dan, aku ingin belajar. Kalau kau izinkan, aku ingin magang di sini. Dari bawah. Seperti kau dulu."
Kalimat itu menampar keheningan. Lucky yang berdiri di dekat pintu mengerutkan dahi. Salah satu staf perempuan langsung menoleh. Terkejut. CEO tampak tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dan Rahma masih belum bergeming. Lalu akhirnya, ia bicara. Kenapa sekarang? Karena aku sadar. Jawab Maya dengan nada lelah. Selama ini aku pikir, dapur adalah panggung. Dan rasa bisa direkayasa. Tapi ternyata tidak. Aku bisa curi resep. Tapi tidak bisa curi apa yang membuat pelanggan menangis diam-diam setelah satu suapan. Rahma perlahan meletakkan lap kain di atas meja. Ia mendekat, lalu berdiri di depan Maya. Tatapannya dalam. Kau tahu, katanya pelan. Dulu aku pernah berdiri seperti ini. Di depanmu. Tubuhku basah oleh pel, bajuku kotor, dan hatiku kosong. Tapi waktu itu, tak ada satu orang pun yang sudi mengajarkan aku memasak. Termasuk kamu. Maya menunduk, menahan air mata. Rahma melanjutkan. Kalau saat itu aku diberi kesempatan, mungkin aku akan lebih cepat berkembang. Lebih cepat percaya diri. Tapi ternyata aku harus jatuh dulu. Hening lagi. Sampai akhirnya Rahma berkata, kalau kau memang mau belajar, maka bersihkan dulu semua luka yang kau tinggalkan. Maya mengangkat kepala. Maksudmu? Rahma menoleh ke arah dapur. Mulai dari lap lantai. Sama seperti aku dulu. Beberapa hari setelah itu, Maya resmi menjadi bagian dari tim RAS. Bukan sebagai koki, tapi sebagai asisten dapur. Ia bekerja mulai dari membersihkan talenan, mengepel lantai, mencuci loyang, dan mengangkat bahan berat dari kulkas. Sama persis seperti Rahma dulu. Sebagian staf masih menyimpan curiga. Beberapa bahkan menolak berbicara dengannya. Tapi Rahma bersikap netral. Ia tidak menyuruh siapapun untuk membenci. Tapi juga tidak membela Maya. Ia membiarkan waktu yang berbicara. Dan waktu mulai menunjukkan perubahan. Maya kini lebih sering diam. Ia tak lagi mengangkat suara. Ia belajar dari Rahma dengan diam-diam, memperhatikan cara Rahma menyentuh adonan, cara ia mendekatkan hidung ke panci mendidih untuk memastikan aroma pas, atau saat Rahma duduk di pojok dapur hanya untuk mengamati api kompor sambil berpikir. Maya mulai memahami, memasak bukan soal kompetisi, tapi soal keikhlasan. Suatu malam, restoran tutup lebih cepat karena ada perbaikan listrik. Semua staf pulang lebih awal. Hanya Rahma dan Maya yang masih di dapur, menyusun ulang bahan masakan untuk keesokan harinya. Maya tiba-tiba berkata, aku ingin minta maaf. Bukan hanya soal kemarin, tapi untuk semuanya. Untuk semua hinaanku. Semua lemparan kata yang menusukmu dulu. Rahma tak langsung menjawab. Ia tetap menyusun cabai ke dalam wadah. Aku tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi, lanjut Maya. Tapi kalau kau butuh aku membayar kesalahan itu, aku siap. Rahma meletakkan wadah terakhir, lalu menoleh. Kau tidak perlu membayar apapun, Maya. Cukup pastikan, kau tidak melakukannya pada orang lain. Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam dalam. Maya terdiam lama. Lalu mengangguk pelan. Beberapa minggu kemudian, RAS mengadakan pelatihan terbuka untuk calon juru masak dari berbagai latar belakang. Ada ibu rumah tangga, anak muda dari desa, hingga pensiunan yang baru belajar memasak. Rahma menjadi mentor utamanya. Dan di akhir sesi, ia menunjuk Maya untuk berdiri di depan. Hari ini, kalian belajar dari saya. Tapi besok, kalian akan belajar dari dia. Semua orang menatap Maya. Maya yang dulu sombong, kini berdiri dengan kepala tertunduk rendah, dan suara yang sedikit bergetar. Saya bukan koki hebat, tapi saya tahu, rasa tak datang dari gelar. Rasa datang dari luka, yang kalian olah dengan ketulusan. Dan malam itu, RAS tidak hanya menjadi tempat makan, tapi tempat bagi siapapun yang pernah diremehkan, untuk pulang. Hari itu, cuaca cerah, matahari bersinar lembut, menyorot masuk lewat jendela kaca besar restoran RAS. Udara di dalam restoran terasa hangat, tapi bukan karena suhu,
melainkan karena aroma masakan yang merambat dari dapur, perlahan, membelai hidung dan membangkitkan rasa ingin tahu. Rahma berdiri di balik dapur terbuka, mengenakan apron bersih dan wajah yang lebih matang dari bulan lalu. Wajah itu bukan lagi wajah pembantu dapur yang hanya disuruh mengepel, tapi wajah seorang perempuan yang pernah dihina, pernah dijatuhkan, dan kini bangkit menjadi pusat rasa dari tempat ini. Ia sedang menyiapkan masakan baru. Resep ini belum pernah ia sajikan pada siapapun. Sebuah hidangan warisan yang terakhir kali ia cicipi adalah dari tangan ibunya. Nasi singkong wangi. Nasi yang tak dibuat dari beras, tapi dari parutan singkong kukus, dicampur kelapa parut, dan sedikit garam. Makanan sederhana yang pernah menyelamatkan mereka saat tidak punya apa-apa di rumah. Tapi dalam kesederhanaannya, ada hangat yang tak terganti. Rahma mengolahnya dengan tenang. Ia menambahkan serundeng kacang, sedikit sambal terasi bakar, dan ikan pindang goreng yang digoreng dengan cara perlahan, menggunakan minyak yang tidak terlalu panas. Hidangan itu ia tata di piring rotan, tanpa hiasan mewah. Hanya diselimuti daun pisang yang hangat. Dan ia tahu, ini bukan makanan untuk dipuji, tapi untuk dikenang. Di antara para pelanggan yang mulai berdatangan hari itu, ada satu sosok tua yang tak mencolok. Seorang wanita berusia sekitar 60-an tahun. Rambutnya sebagian sudah memutih, kulit wajahnya keriput, dan langkahnya pelan. Ia masuk dengan menatap sekeliling seperti seseorang yang tersesat, atau mencari sesuatu yang hilang. Pelayan menyambutnya dengan ramah dan menuntunnya ke kursi paling ujung dekat jendela. Tapi wanita itu hanya berkata, "Saya mau duduk dekat dapur." "Bisa." Pelayan bingung, tapi menurut. Ia memindahkan kursi ke dekat dapur terbuka. Hanya 2 meter dari tempat Rahma berdiri memasak. Wanita itu duduk diam. Tak memesan apa-apa. Hanya menatap Rahma. Matanya berkaca-kaca. Dan setelah beberapa menit, ia berkata pelan pada pelayan, "Saya tidak bisa makan banyak. Tapi, kalau ada nasi singkong, saya mau itu saja." Pelayan kaget. Ia menoleh ke arah Rahma. Dan Rahma sendiri tertegun. Ia belum menuliskan menu itu di daftar resmi. Ia hanya baru akan mencoba. Tapi bagaimana wanita itu bisa tahu? Rahma menatap wanita tua itu lekat-lekat. Ada sesuatu pada sorot matanya yang familiar. Bukan wajahnya, tapi cara ia menatap makanan. Cara ia memegang sendok. Dan cara ia berbicara, seperti ibunya. Tanpa berkata, Rahma mengangguk dan mulai menyajikan hidangan itu. Ia menyusun parutan singkong yang baru saja dikukus. Menaburkan serundeng kacang. Meletakkan ikan pindang goreng yang renyah. Lalu membungkus uapnya dengan daun pisang. Ia letakkan dengan 2 tangan. Lalu dibawa langsung ke meja wanita itu. Wanita tua itu menatapnya. Air matanya jatuh. "Saya belum pernah cium aroma ini sejak 30 tahun lalu," gumamnya. Rahma menahan napas. Wanita itu membuka daun pisang pelan-pelan. Uap tipis naik. Ia menyendok singkong itu perlahan. Dan begitu masuk ke mulutnya, pundaknya gemetar. Ia menunduk dan menangis. Tangannya menggenggam sendok kuat-kuat. Air matanya mengalir tak henti. Suara isaknya teredam, tapi cukup untuk membuat beberapa pelanggan di dekatnya ikut menunduk hening. Rahma berdiri kaku. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tapi wanita itu menatapnya. Lalu berkata dengan suara parau, "Anakku dulu selalu minta dibuatkan makanan ini. Tapi waktu aku kerja di kota, aku tinggalkan dia di kampung. Dan waktu aku pulang, dia sudah tiada. Aku tak pernah masak ini lagi. Tapi kamu bawa dia pulang ke hatiku hari ini." Rahma menunduk. Ia tak kuasa menahan air mata. CEO yang berdiri di dekat pintu diam-diam memperhatikan. Bahkan pria itu tak bisa menutupi harunya. Ia melihat dapur itu, melihat Rahma, dan melihat satu hal yang tak dimiliki restoran manapun di kota ini. Rasa yang menyentuh hati terdalam manusia. Malam harinya, wanita tua itu sudah pulang. Tapi bekas tangisnya masih membekas di kursi yang ia duduki. Dan Rahma masih duduk diam di dapur. Ia menatap sendok kayu peninggalan ibunya.
Ia menatap api kompor yang masih menyala kecil. Lucky menghampirinya sambil menyerahkan handuk kecil. "Restoran ini bukan tempat makan," katanya pelan. "Ini tempat orang berdamai dengan masa lalu." Rahma mengangguk. Dan malam itu, ia menulis menu baru di papan tulis restoran. Nasi singkong wangi, untuk yang belum sempat berpamitan. Hari berganti. Tapi cerita tentang wanita tua yang menangis karena nasi singkong tersebar cepat. Pelanggan mulai berdatangan bukan hanya untuk makan, tapi untuk merasa. Ada yang memesan karena ingin mengingat ibu. Ada yang datang membawa anaknya, agar tahu rasa masa kecil. Dan ada pula yang datang hanya untuk duduk diam, menikmati aroma yang membawa pulang. Dan Rahma, kini memasak bukan untuk dikenal, tapi untuk menyembuhkan. Suatu pagi yang hening, saat restoran Ras belum dibuka dan udara masih sejuk dari embun malam yang belum menguap sepenuhnya, Rahma datang lebih awal seperti biasa. Tapi kali ini, langkahnya terhenti di depan pintu. Di atas meja kasir, ada sebuah amplop coklat lusuh tanpa perangko, hanya tulisan tangan yang mencoret sederhana. Untuk Rahma, dari kampung halaman. Rahma mematung. Ia memegang amplop itu dengan kedua tangan, pelan-pelan merobeknya. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas tipis yang telah menguning, penuh lipatan dan aroma tanah yang membekas. Rahma menarik napas panjang sebelum membacanya. "Nak Rahma, ibu tidak tahu harus menulis dari mana. Tapi tetangga kami yang ke kota, katanya lihat kamu di koran. Katanya kamu kerja di restoran besar, masak buat orang kaya, buat orang kota. Ibu baca korannya bolak-balik, meski hurufnya kecil-kecil. Tapi yang ibu cari bukan nama besar, bukan restoran, bukan wajahmu. Yang ibu cari cuma satu. Apakah kamu bahagia? Kalau kamu bahagia, maka ibu bisa tidur tenang di bawah tanah. Maafkan ibu dulu, yang tidak bisa sekolahkan kamu tinggi-tinggi. Maafkan ibu yang hanya bisa wariskan panci tua, tungku patah, dan bumbu dari sisa pasar. Tapi lihat kamu sekarang. Kamu tidak hanya bisa masak. Kamu bisa buat orang pulang lewat rasa. Itu lebih dari cukup. Nak, dari kampung. Ibumu yang selalu kangen wangi tanganmu di dapur." Rahma tak sanggup menahan. Ia duduk di kursi kecil dekat rak bawang, menggenggam surat itu erat-erat ke dadanya. Bahunya terguncang pelan. Air matanya jatuh tanpa suara, tapi deras. Tak ada yang tahu, tak ada yang melihat. Hanya suara tisu yang ia tarik dari meja, dan desah napas pelan yang keluar di sela tangis. Beberapa menit kemudian, CEO masuk dari pintu belakang, bersiap untuk rapat pemasaran. Tapi langkahnya terhenti saat melihat Rahma duduk sendirian, memegangi secarik surat. Ia tak langsung mendekat. Ia tahu, itu momen yang tak pantas diganggu. Ia hanya menaruh sebotol air di dekat Rahma, lalu duduk agak jauh, menunggu. Rahma menoleh akhirnya, lalu berkata pelan tanpa melihat. "Ibu saya sudah meninggal 7 tahun lalu. Tapi surat ini, baru sampai hari ini." CEO itu menunduk. "Dan saya rasa, ibu saya selalu hadir di setiap piring yang saya masak. Ia tidak pernah benar-benar pergi." Lalu ia melipat surat itu, memasukkannya ke saku apron. Wajahnya kembali teguh. Hari itu, Rahma memutuskan untuk menambah satu menu baru lagi. Bukan dari dapur ibunya, tapi dari masa kecil yang lebih jauh. Ia pulang sore itu ke rumah kontrakannya, membuka kotak kardus yang berisi barang-barang lama. Di dalamnya, ada sebuah kain lap dapur, penuh noda tapi masih utuh, dan ada juga sebuah buku kecil yang ia tulis dengan pensil saat masih SD, berisi daftar, resep impian. Di halaman pertama, tertulis satu menu. Sayur lodeh jantung pisang. Makanan yang dulu ia buat bersama teman kecilnya di kebun belakang rumah. Saat mereka pura-pura jadi ibu-ibu dan menggunakan sendok kayu bekas mainan. Mereka memakai jantung pisang yang dipetik sembunyi-sembunyi dari kebun tetangga, dan memasaknya di atas kaleng bekas. Tiba-tiba, Rahma teringat, teman itu. Namanya Sari. Teman kecil yang dulu sering menghiburnya ketika ibunya sedang sakit. Tapi setelah SMP, Sari pindah ke kota lain,
dan mereka tak pernah bertemu lagi. Tapi anehnya, malam itu, saat Rahma membuka kolom komentar media sosial restoran, ada satu komentar yang mencuri perhatiannya. "Apakah kamu Rahma dari kampung Kalibatu?" "Aku Sari." Rahma tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Ia klik nama akun itu, dan benar saja. Foto profilnya wajah gadis dewasa yang senyumnya tak berubah. Senyum kecil dengan gigi gingsul. Senyum yang sama seperti 10 tahun lalu. Rahma membalas cepat. Lalu mengundangnya ke restoran. 2 hari kemudian, di jam yang tak terlalu sibuk, seorang perempuan muda masuk ke restoran, membawa tas selempang dan senyum haru di wajahnya. Rahma berdiri di balik dapur, lalu menghampirinya. Mereka berpelukan. Tak banyak kata. Hanya pelukan yang penuh cerita tak terucapkan. Sore itu, mereka duduk di bangku dapur bersama. Rahma memasak sayur lodeh jantung pisang, Sari membantu memotong tempe, dan mereka tertawa seperti dulu. Seperti dua anak kecil yang tidak tahu dunia bisa sekejam ini, tapi juga bisa sehangat ini. Di malam hari, saat semua pelanggan sudah pulang, dan lampu restoran diredupkan, Rahma menuliskan lagi satu kalimat di papan tulis menu. "Sayur lodeh jantung pisang, untuk teman kecil yang hilang, tapi pulang dengan selamat." Restoran Ras kini bukan hanya tempat makan, tapi tempat yang menyimpan banyak kepulangan. Hujan turun perlahan di malam itu. Tetesannya jatuh tenang di atas kaca restoran Ras, menciptakan irama yang menenangkan seperti detak jantung yang baru saja reda. Restoran sudah tutup, tapi lampu dapur masih menyala. Rahma masih di dalam, sedang membersihkan meja terakhir saat ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Arya. Subjek: undangan. Isi: besok malam, aku ingin kau ikut ke satu acara bersamaku. Pakaian bebas, tapi jangan terlalu formal. Aku jemput jam 7. Jangan tanya apa-apa dulu. Percaya saja. Rahma membaca ulang pesan itu beberapa kali. Ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Ia bukan gadis yang biasa datang ke acara-acara. Ia hanya tahu dapur, bahan masakan, dan loyang bekas yang masih bisa dipakai 3 kali lagi. Tapi, ini undangan langsung dari Arya, CEO sekaligus pemilik tempat yang telah memberinya hidup baru. Arya bukan orang yang banyak bicara. Tapi sejak malam pembukaan Ras, ia mulai lebih sering berada di sekitar. Kadang hanya duduk di bangku bar dekat dapur sambil meminum teh hangat. Kadang menatap Rahma dalam diam sambil mencatat sesuatu di ponselnya. Tapi Rahma tahu, pria itu bukan hanya sekadar pengusaha. Arya adalah orang pertama yang melihat rasa di tangan Rahma. Bahkan sebelum Rahma menyadari itu sendiri. Malam berikutnya datang. Hujan sudah reda. Udara terasa segar. Langit bersih dan sedikit berangin. Tepat pukul 7, mobil hitam berhenti di depan kontrakan kecil Rahma. Ia sudah menunggu di depan pintu, mengenakan tunik hijau tua dan kerudung krem polos. Bukan baju mahal, tapi bersih dan rapi. Di tangannya, ia menggenggam tas kain sederhana. Pintu mobil dibuka, dan Arya keluar, mengenakan kemeja biru langit yang digulung di lengan, celana bahan abu-abu, dan senyum yang jarang ia tunjukkan. "Siap?" tanyanya. Rahma mengangguk. "Kita kemana?" Arya hanya tersenyum dan menjawab. "Sudah kubilang, jangan tanya." Perjalanan mereka menyusuri jalanan Jakarta yang mulai lengang. Lampu kota berkedip di kejauhan, dan Rahma menatap keluar jendela sepanjang jalan. Ada kegugupan di wajahnya, tapi juga rasa penasaran yang tak bisa ia sembunyikan. Setelah hampir 30 menit, mobil itu berhenti di sebuah tempat yang asing. Bukan gedung perkantoran, bukan hotel, tapi sebuah rumah makan kecil yang terlihat sudah lama tak buka. Bangunannya tua, catnya mulai mengelupas, lampunya hanya satu, dan bahkan papan namanya sudah mulai memudar. Tapi dari jendela kaca, tampak cahaya hangat yang mengalir keluar. Dan aroma yang, entah kenapa, terasa sangat familiar. Rahma turun, mengikuti Arya masuk ke dalam. Di dalam, sudah ada 4 orang tua duduk di bangku panjang, masing-masing mengenakan seragam dapur lama. Mereka semua tampak sederhana,
Tapi ada wibawa dalam postur tubuh mereka. Salah satu dari mereka berdiri, menghampiri Rahma, lalu tersenyum. "Kamu Rahma?" Rahma mengangguk pelan. "Nama saya Pak Darso. Dulu saya salah satu chef senior di Hotel Bintang 5. Kami semua di sini dulu pernah jadi koki. Tapi kini sudah pensiun. Arya mengumpulkan kami kembali. Katanya, ada seseorang yang bisa membuat kami masak lagi. Tapi bukan karena gaji. Karena rasa." Rahma menoleh ke Arya. Arya hanya menatap balik, lalu berkata pelan. "Mereka akan membuka rumah makan kecil di sini. Tempat belajar. Tempat anak-anak muda bisa mencicipi makanan dengan tangan para legenda. Tapi mereka bilang, tidak mau jadi pemimpin." Ia menatap Rahma. "Mereka ingin belajar. Dari kamu." Rahma membeku. "Aku?" Arya mengangguk. "Kau mungkin tak punya gelar. Tapi kau punya satu hal yang tak bisa diajarkan oleh siapapun. Kau punya cara membawa rasa ke hati orang." Pak Darso tersenyum, lalu berkata, "Ayo, ajari kami. Kami sudah tua. Tapi tangan kami belum lupa. Hanya butuh api kecil untuk hidup lagi." Rahma tak bisa bicara. Ia hanya berdiri di tengah ruangan tua itu, dikelilingi orang-orang yang dulunya menganggap dapur adalah panggung. Kini mereka kembali, dan menyebut Rahma sebagai guru. Malam itu, mereka memasak bersama. Tidak untuk pelanggan, tapi untuk diri mereka sendiri. Menu malam itu sederhana, sup ayam kampung, nasi jagung, dan tumis kangkung. Tapi suara tawa yang lahir dari dapur kecil itu mengalahkan restoran manapun yang pernah ada. Arya duduk di bangku panjang, memotret diam-diam. Tapi kali ini bukan untuk dipublikasikan, hanya untuk disimpan. Dan ketika Rahma berdiri di depan kompor, memegang spatula dengan tangan kanan, dan sendok kayu ibunya dengan tangan kiri, ia merasa seperti kembali ke pangkuan rumah yang tak pernah ia miliki. Sebelum pulang, Arya memberikan satu amplop kecil kepada Rahma. Rahma menolak, tapi Arya berkata, "Bukan gaji, ini rencana." Di dalamnya, ada blueprint desain sederhana, dapur pelatihan terbuka untuk perempuan muda dari desa, ibu rumah tangga, anak-anak putus sekolah, semua yang ingin belajar memasak dari hati. Di bawahnya tertulis, nama program, Dapur Rahma. Pagi itu, matahari menyusup lembut di selat tirai dapur ras. Cahaya keemasan menari di atas meja stainless yang bersih, menyentuh loyang-loyang kering yang menggantung rapi di dinding. Tapi hari itu, tidak ada pesanan yang disiapkan. Tidak ada bunyi tumisan. Tidak ada suara pelanggan berdatangan. Hari itu, dapur tutup untuk umum. Karena hari itu adalah hari pertama dapur Rahma dibuka. Di ruang belakang yang dulunya gudang penyimpanan, kini telah direnovasi menjadi dapur terbuka dengan meja-meja kayu sederhana, rak bumbu lengkap, dan papan tulis besar di dinding yang bertuliskan, "Selamat datang di Dapur Rahma. Tempat rasa pulang, dan hati bertumbuh." Di tengah ruangan, Rahma berdiri dengan baju putih sederhana dan apron lusuh yang kini justru menjadi simbol. Di kanan kirinya berdiri Maya dan Lucky. Di belakangnya, berdiri Arya dengan kemeja kasual dan senyum kecil yang tak pernah ia tunjukkan ke publik. Tepat pukul 8, pintu dibuka. Dan satu persatu, mereka masuk. Ada ibu muda yang membawa bayinya dalam gendongan kain. Ada remaja laki-laki dengan bekas luka bakar di tangan kiri. Ada seorang nenek pemulung yang membawa bekal nasi bungkus dari rumah. Dan ada pula seorang gadis kecil berkerudung dengan seragam sekolah dasar yang lusuh, berdiri malu-malu sambil memegang buku tulis kosong. Rahma menyambut mereka satu persatu, menyalami tangan mereka dengan dua tangan. Ia tidak melihat latar belakang mereka. Ia tidak menanyakan pendidikan mereka. Ia hanya melihat satu hal, mata yang belum menyerah. Sesi pertama dimulai dengan Rahma mengambil satu butir bawang putih dari meja. Ia angkat tinggi-tinggi dan berkata, "Bumbu ini bukan cuma buat masak, tapi buat menyembuhkan." Semua mata memperhatikannya. Kalian datang ke sini bukan karena ingin jadi koki mewah, tapi karena kalian tahu, memasak adalah cara paling jujur untuk memberi cinta.
Rahma kemudian meminta mereka menyebutkan masakan masa kecil yang mereka ingat. Satu persatu, suara mulai muncul. Nasi jagung sama sambal terasi, Mbak. Sup bihun bikinan ibu saya. Tempe orek yang selalu dibawain bapak saya kalau pulang kerja. Tumis daun singkong. Telur ceplok kecap. Rahma mencatat semua di papan tulis. Lalu berkata, kita akan buat semua itu. Satu persatu. Tapi bukan untuk dijual. Untuk dikenang. Beberapa minggu berlalu. Dapur Rahma semakin ramai. Tapi bukan ramai oleh pengunjung restoran, melainkan oleh suara tawa, bunyi ulekan, suara air mendidih, dan kadang, tangis pelan di pojok dapur. Seorang ibu rumah tangga yang selama ini tak pernah dihargai suaminya, akhirnya berdiri tegak saat hidangannya dipuji oleh teman-teman satu kelas. Seorang remaja laki-laki yang pernah dicemooh karena kerja di warung tenda, kini berdiri mengajarkan temannya cara membuat kuah soto yang tidak pecah. Dan gadis kecil berseragam SD, suatu hari maju ke depan dan berkata, aku ingin bikin nasi goreng, kayak yang dulu ibu masak sebelum beliau meninggal. Tak ada yang bicara setelah itu. Tapi semuanya mengulurkan tangan untuk membantunya. Sampai suatu hari, Rahma menerima surat undangan resmi. Bukan dari restoran, tapi dari Kementerian Sosial. Surat itu berisi ajakan untuk menghadiri acara penghargaan bagi pegiat kemanusiaan yang menggunakan kemampuan praktikal untuk mengubah hidup masyarakat bawah. Dapur Rahma disebut dalam daftar penerima apresiasi. Arya tersenyum saat membaca surat itu. Tapi Rahma hanya diam. Ia tidak merasa berjasa. Ia tidak merasa layak. Baginya, dapur itu hanyalah tempat untuk bertahan. Sampai satu malam, seorang remaja dari kelas dapurnya menghampirinya. Mbak Rahma, boleh aku peluk? Rahma kaget, tapi ia mengangguk. Anak itu memeluk Rahma erat, dan berkata pelan di telinganya. Aku dulu sering kelaparan di rumah. Tapi sejak ikut di sini, aku tahu bahwa makanan bukan hanya buat kenyang, tapi buat pulang. Terima kasih ya, Mbak. Rahma menggigit bibirnya agar tidak menangis. Tapi tangis itu tumpah juga. Bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tahu, rasa sakit masa lalunya tidak sia-sia. Malam itu, setelah semua orang pulang dan dapur sepi, Rahma berdiri di depan kompor dengan satu panci air mendidih. Ia meletakkan daun salam, sepotong lengkuas, dan 2 siung bawang putih ke dalamnya. Ia tak sedang memasak. Ia sedang mengenang. Lalu dari belakang, Arya mendekat. Tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri di sampingnya. Beberapa menit berlalu sebelum Arya berkata, besok, aku akan umumkan di media bahwa kau adalah mitra resmi pengelola ras. Separuh dari kepemilikan tempat ini akan jadi milikmu. Rahma menoleh, tertegun. Tapi Arya menatapnya tenang. Kau sudah bayar semua ini, dengan air mata, kerja keras, dan rasa. Dan aku tahu, tanganmu tak hanya masak makanan, tapi menyentuh hidup. Rahma menunduk. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil. Ia merasa cukup. Di luar, hujan mulai turun pelan. Tapi di dalam, dapur Rahma tetap hangat. Tempat para hati yang retak, direkatkan kembali oleh aroma bawang, bunyi wajan, dan rasa yang tak bisa dicuri oleh siapapun. Tempat seorang gadis muda, yang dulunya hanya dipanggil pembantu dapur, kini berdiri sebagai penentu rasa sebuah generasi. Cerita selesai. Dari seorang gadis miskin yang hanya mengepel dapur, Rahma tumbuh jadi guru rasa. Ia tidak pernah sekolah tinggi, tidak punya ijazah kuliner. Tapi rasa yang ia masak berasal dari luka dan cinta yang tak bisa diajarkan siapapun. Kini, dapur Rahma jadi rumah bagi mereka yang dulu dihina. Dan setiap masakan yang ia sajikan adalah bukti bahwa tak semua rasa bisa dibeli, tapi bisa dibagikan dari hati yang pernah dipatahkan. Inilah kisah Rahma, gadis dapur yang membuat dunia menunduk lewat satu suapan. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini
agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.